Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyaksikan diskusi kami, yaitu mulai. Nah, di sini kita akan menjelaskan ada planning for justified IT application, ada strategies for operation IT application, dan the traditional system development life cycle, dan terakhir itu ada alternative method and tools for system development. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang planning for justified IT application. Nah, sini ada gambar dan sini ada perencanaan IT adalah seperangkat tujuan jangka panjang yang mengembangkan infrastruktur TI dan mengidentifikasi investasi TI utama yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini ada rencana strategis TI harus memenuhi 3 tujuan, yaitu 1, harus selaras dengan rencana strategis organisasi. 2, ini harus menyediakan arsitektur TI yang menggabungkan penggunaan aplikasi dan basis data dengan mulus. Dan ketiga, yaitu harus secara efisien mengalokasikan sumber daya pengembangan SI di antara proyek-proyek yang bersaing sehingga proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran dan masih memiliki fungsionalitas yang diperlukan. Contohnya itu ada contoh kasus perencanaan strategis arsitektur IT saat perusahaan yang sebelumnya menggunakan MAC, namun perusahaan membutuhkan perangkat lunak yang hanya berjalan di Windows. Hal ini membutuhkan penilaian arsitektur yang tidak efisien dan biaya organisasi. Setelah melakukan perencanaan yang strategis, harus mengembangkan rencana operasional SI seperti 1. Misi dari fungsi sistem informasi. 2. Lingkungan dan kebutuhan SI, yaitu menentukan kebutuhan informasi dan fungsional organisasi. 3. Tujuan dan fungsi. Hal ini harus didapat mengestimasi terbaik tujuan dan fungsi SI. 4. Batasan SI, yaitu keterbatasan teknologi, keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. 5. Portofolio aplikasi. Inventaris aplikasi agar dikembangkan seiring berjalan proyek atau dilanjutkan pada masa ke depan. Dan keenam itu alokasi sumber daya dan manajemen proyek, yaitu daftar siapa yang akan melakukan apa, bagaimana, dan kapan. Oke, selanjutnya mengevaluasi dan memandu investasi IT dalam manfaat, biaya, dan masalah. Yang pertama ada melakukan analisis biaya, manfaat. Yang kedua, menilai biaya yang akan digunakan organisasi seperti biaya tetap dan biaya tidak tetap, serta mengetahui manfaat dari proyek IT. Analisis biaya dan manfaat dilakukan dalam pendekatan umum. 1. Net present value, nilai penghasilan tetap. Kedua, return on investment, laba atas investasi. Ketiga, break even analysis, analisis balik modal. Dan yang terakhir, the business case approach, pendekatan kasus bisnis. Nah, setelah itu yang poin kedua, strategies for acquiring IT application. Nah, untuk yang pertama yaitu ada beli aplikasi yang sudah jadi. Untuk keuntungannya, yang pertama yaitu tersedia berbagai jenis perangkat lunak siap pakai. Yang kedua, perusahaan dapat mencoba perangkat lunak sebelum membelinya. Ketiga, perusahaan dapat menghemat banyak waktu dengan membeli daripada membangun. Yang keempat, perusahaan dapat mengetahui apa yang diperoleh sebelum berinvestasi pada produk keuntungan dan batasan si beli. Yang terakhir, perangkat lunak yang dibeli dapat menghilangkan kebutuhan untuk merekrut personil yang secara khusus didedikasi untuk suatu proyek. Yang untuk kekurangannya, yang pertama yaitu perangkat lunak mungkin tidak sepenuhnya memiliki kebutuhan perusahaan. Yang kedua, perangkat lunak mungkin sulit atau tidak mungkin untuk dimodifikasi atau mungkin memerlukan perusahaan proses bisnis yang besar untuk diimplementasikan. Yang ketiga, perusahaan tidak akan memiliki kendali atas peningkatan perangkat lunak dan versi baru. Yang keempat, perangkat lunak yang dibeli mungkin sulit untuk diintegrasikan dengan sistem yang ada. Yang kelima, yaitu vendor dapat menghentikan produk atau gulung tikar. Yang keenam, perangkat lunak dikendalikan oleh perusahaan lain dengan prioritas dan pertimbangan bisnisnya sendiri. Yang terakhir, yaitu perusahaan pembeli tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana dan mengapa perangkat lunak berfungsi seperti itu. Selanjutnya diterangkan oleh Bintang. 2. Modifikasi aplikasi yang sudah jadi. Menyesuaikan perangkat lunak yang ada merupakan pilihan yang sangat menarik jika vendor
perangkat lunak mengizinkan perusahaan untuk memodifikasi aplikasi untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, opsi ini mungkin tidak menarik dalam kasus di mana kustomisasi adalah hanya metode penyediaan fleksibilitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. 3. Menyewa aplikasi. Dibandingkan dengan opsi beli dan opsi untuk mengembangkan aplikasi in-house, opsi sewa dapat menghemat waktu dan uang perusahaan. Tentu saja, paket sewa seperti paket yang dibeli mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan persyaratan aplikasi perusahaan. 4. Application Service Providers. ASPN Software as a Service Vendors. ASP adalah agen atau vendor yang merakit perangkat lunak yang dibutuhkan oleh perusahaan dan kemudian mengemasnya dengan layanan seperti pengembangan, operasi, dan pemeliharaan. Pelanggan kemudian mengakses aplikasi ini melalui internet. SaaS adalah metode pengiriman perangkat lunak di mana vendor menghosting aplikasi dan menyediakan sebagai layanan kepada pelanggan melalui jaringan, biasanya internet. Pelanggan tidak memiliki perangkat lunak, sebaliknya mereka membayar untuk menggunakannya. SaaS menghilangkan kebutuhan pelanggan untuk menginstal dan menjalankan aplikasi di komputer mereka sendiri. 5. Open source software. Organisasi memperoleh lisensi untuk mengimplementasikan produk perangkat lunak sumber terbuka dan menggunakannya sebagaimana adanya, menyesuaikan atau mengembangkan aplikasi dengannya, kecuali jika perusahaan adalah salah satu dari sedikit yang ingin mengotak-atik kode sumber mereka. Aplikasi sumber terbuka pada dasarnya sama dengan aplikasi berpemilik kecuali untuk lisensi, pembayaran, dan dukungan. Perangkat lunak sumber terbuka benar-benar merupakan sumber aplikasi alternatif dari opsi pengembangan yang berbeda secara konseptual. 6. Outsourcing. Memperoleh aplikasi TI dari kontraktor luar atau organisasi eksternal. Beberapa jenis vendor menawarkan layanan untuk membuat dan mengoperasikan sistem TI, termasuk aplikasi e-commerce. Banyak perusahaan perangkat lunak dari IBM hingga Oracle menawarkan berbagai layanan outsourcing untuk mengembangkan, mengoperasikan, dan memelihara aplikasi TI. 7. Pengembangan berkelanjutan. Pengembangan aplikasi berkelanjutan adalah proses terus menambahkan kode komputer baru ke proyek perangkat lunak ketika kode komputer baru sudah siap. Setiap anggota tim pengembangan mengirimkan kode baru. Setelah selesai, pengujian otomatis dilakukan pada kode untuk memastikan bahwa kode berfungsi dalam proyek perangkat lunak. Pengiriman kode berkelanjutan memberi pengembang umpan balik langsung dari pengguna dan pembaruan status untuk perangkat lunak tempat mereka bekerja. Lalu untuk bagian 13.3, the traditional system development life cycle. CDLC adalah metode pengembangan sistem tradisional yang digunakan organisasi untuk proyek TI skala besar. SDLC adalah kerangka kerja terstruktur yang terdiri dari proses berurutan di mana sistem informasi dikembangkan di bawah ini. Investigasi sistem. Kunci keberhasilan investigasi sistem: 1. Memahami masalah bisnis yang akan terjadi, diselesaikan. 2. Menentukan opsi teknis untuk sistem. 3. Mengantisipasi masalah yang mungkin mereka hadapi selama pengembangan. B. Analisis sistem. Analisis sistem adalah proses di mana analis sistem memeriksa masalah bisnis yang direncanakan organisasi untuk dipecahkan dengan sistem informasi. Tujuan utama dari analisis
sistem adalah untuk mengumpulkan informasi tentang sistem yang ada untuk menentukan persyaratan untuk sistem yang disempurnakan atau sistem baru. C. Desain sistem. Desain sistem menjelaskan bagaimana sistem akan menyelesaikan masalah bisnis. Hasil dari fase desain sistem adalah kumpulan dari spesifikasi sistem teknis yang menentukan hal berikut. Keluaran sistem, masukan, dan antarmuka pengguna. Perangkat keras, perangkat lunak, basis data, telekomunikasi, personel, dan prosedur. Sebuah cetak biru tentang bagaimana komponen-komponen ini terintegrasi. Pemrograman dan pengujian. Pemrograman melibatkan menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam kode komputer. Pengujian menyeluruh dan berkelanjutan terjadi di seluruh tahap pemrograman. Pengujian adalah proses yang menilai apakah kode komputer akan menghasilkan hasil yang diharapkan dan diinginkan. Hal ini juga dimaksudkan untuk mendeteksi kesalahan atau bug dalam kode komputer. Implementasi. Implementasi adalah proses konversi dari sistem komputer lama ke yang baru. Proses konversi melibatkan perusahaan organisasi. F. Pengoperasian dan pemeliharaan. Setelah sistem baru diimplementasikan, dia akan beroperasi untuk jangka waktu tertentu, sampai seperti sistem lama yang diganti tidak lagi memenuhi tujuannya. Setelah operasi sistem baru stabil, perusahaan melakukan audit untuk menilai kemampuan sistem dan untuk menentukan apakah itu digunakan dengan benar. Lalu bagian 13.4 Alternative Method and Tools for System Development. 1. Joint Application Design. JAD adalah alat berbasis grup untuk mengumpulkan kebutuhan pengguna dan membuat desain sistem. Hal ini paling sering digunakan dalam analisis sistem dan tahap desain sistem dari SDLC. JAD melibatkan pertemuan kelompok yang dihadiri oleh para analis dan semua pengguna yang dapat dilakukan baik secara langsung atau melalui komputer. 2. Rapid Application Development. RAD adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang memberikan fungsionalitas dalam literasi cepat yang biasanya diukur dalam hitungan minggu. Agar berhasil, metodologi ini membutuhkan komunikasi, pengembangan, pengujian, dan pengiriman yang sering dilakukan. 3. Agile Development. Agile Development adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang memberikan fungsionalitas dalam iterasi cepat, yang biasanya diukur dalam hitungan minggu. Agar berhasil, metodologi ini membutuhkan komunikasi, pengembangan, pengujian, dan pengiriman yang sering. 4. End User Development. Pengembangan end user adalah pendekatan di mana pengguna akhir organisasi mengembangkan aplikasi mereka sendiri dengan sedikit atau tanpa bantuan formal dari Departemen TI. Alat untuk pengembangan sistem. 1. Prototyping. 2. Alat rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer terintegrasi. 3. Pengembangan berbasis komponen. 4. Pengembangan berorientasi objek. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Dari sini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.